Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, segenap para jamaah pengajian kitab Mukasyafatul Qulub. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, nikmat sehat wal afiat, bisa mengikuti kajian taklim rutin. Mudah-mudahan duduk kita semua di tempat yang mulia ini kita dicatat oleh Allah termasuk dalam deretan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah apa yang kita kaji nanti mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, yang barakah fid din wal akhirah, bisa kita amalkan dalam sehari-hari. Juga mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah hajat kita semua, hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna salihun, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, wa khususan ila musannif hadzal kitab Syekh al-Imam Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali bisanadi muntasil musannif hadzal kitab syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa qala Abu Umamah Al-Bahili, wa qala wis ngendika sapa Abu Umamah Al-Bahili, sapa sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi qaulihi ta'ala, ing dalam dawuh Allah taala, wa yusqa mimma in shadid yatajarruhu wa la yakadu yusighu. Maknane wa yusqa lantin ombeni sapa kullu jabbar, wa yusqa lantin ombeni sapa kullu jabbarin anid, mimmain saking banyu, sodidin rupane nanah wuk, mimmain saking banyu, sodidin rupane nanah wuk, yatajarruhu kang glogok sapa kullu jabbarin, yatajarruhu kang glogok sapa kullu jabbarin, hu ing ma, wala yakadulan ora meh-meh, wala yakadulan ora meh-meh sapa kullu jabbar, iku yusihuhu, iku ngombe utawa ngelek sapa kullu jabbar hu ing ma. Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 16 sampai 17. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqarrabu den parekake apa ma'in shadid ilaihi maring kullu jabbar, ilaihi maring kullu jabbar. Fayatakarrahu
Fayatakarrahu mongko sengit sapa kullu jabbar hu ing ma fa idza adna mongko tatkalane parek sapa kullu jabbar minhu saking ma syawa mongko manggang apa ma wajhahu ing wajahe kullu jabbar fawaqat mongko tumiba apa farwatu ra'sihi kulit sirahe kullu jabbar fawaqat mongko padha ceblok ta tumiba apa farwatu ra'sihi kulit sirahe kullu jabbar fa idza syariba mongko tatkalane ngombe sapa kullu jabbar hu ing ma fa idza syariba mongko tatkalane ngombe sapa kullu jabbar hu ing ma kuti'a mongko den pegot kuti'a mongko den pegot apa am'auhu pira-pira ususe kullu jabbar kuti'a mongko den pegot apa am'auhu pira-pira ususe kullu jabbar hatta yahruja sehingga metu apa am'a min duburihi saking dubure kullu jabbar Jadi sahabat Abu Umamah Al-Bahili ini meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika Rasulullah ini menjelaskan ayat atau firman Allah wa yusqa mimma'in shadid yatajarruhu wa la yakadu yusighu, yang artinya penduduk ahli neraka itu mereka diberikan minuman yang terbuat dari nanah. Jadi minumannya itu nanah yang baunya sangat menyengat, pewanas. Ya tajarruhu, yang mana air nanah tadi itu diminum oleh mereka. Wala yakadu yusighuhu, dan hampir-hampir nanah itu enggak masuk ke mulutnya. Ya karena apa? Mereka nolak. Tapi ya karena ini merupakan minuman yang harus mereka minum, ya dipaksa masuk. Nah, itu. Nah, Rasulullah berkata, qala yuqarrabu ilaihi fayatakarrahu. Jadi tatkala air nanah tadi didekatkan kepada mereka enggak mau minum. Tapi faida adna, karena airnya tadi nanahnya didekatkan ke mukanya, faida adna minhu syawa wajhahu, wajahnya langsung gosong. Gara-gara apa? Kena efek panasnya air nanah tadi. Itu belum diminum itu. Baru mendekat saja faida adna, baru airnya itu mendekat saja ke dirinya, wajahnya langsung gosong seketika. Masya Allah. Fawaqa'at farwatu ra'si, sehingga karena mukanya gosong, pewanas, kena panasnya air nanah tadi, sampai kulit dari kepalanya ini pada berjatuhan. Itu baru mendekat saja kulit mukanya ini berjatuhan, gosong. Fa idza syaribahu, dan ketika air itu diminum oleh mereka, qatta'a am'a'ahu, atau qutti'a am'a'ahu, maka ususnya akan terpotong-potong disebabkan panasnya nanah yang dia minum. Hatta yahruja min duburihi, sampai ususnya sendiri itu keluar dari duburnya. Nah, enggak bayang ini panasnya kayak apa. Diminum, didekatkan ke mukanya gosong matang. Nah, pada berjatuhan kulitnya. Ketika diminum ususnya pada keluar. Na'udzubillah. Ini siksa di dalam neraka api Jahannam. Yaqulullahu ta'ala, ngendika sapa Allah ta'ala, wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, wa suqu lantin umbeni sapa alladzina ma'an ing banyu hamiman kang panas, wa suqu lantin umbeni sapa alladzina
ma'an ing banyu hamiman kang panas. Faqatta mongko megot-megot apa ma am'aahum ing pira-pira ususe alladzina. Jadi mereka diberikan minuman yang sangat panas sehingga air nanah yang sangat panas itu memotong-motong usus dalam perutnya. A'udzubillah. Wa qala ta'ala ngendika sapa Allah taala wa ayyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashfil wujuh wa ayyastaghitsu lan lamun padha njaluk tulung sapa ahlun nar yughatsu mongko den tulungi sapa ahlun nar bima'in kelawan banyu kal muhli kaya leteke lenga zait kal muhli kaya leteke lenga zaitun letek yaswi kang manggang apa ma al wujuha ing pira-pira rai al wujuha ing pira-pira rai al kahfi. Jadi ketika penduduk ahli neraka ini minta tolong karena kehausan, tolong karena mereka sangat kehausan, disiksa dengan api neraka kehausan, kemudian mereka minta minum. Yughatsu bima ingkal muhli, mereka diberikan minuman, diberikan pertolongan berupa minuman yang kal muhli seperti letaknya minyak zaitun yang wis gosong, yang sudah dipakai berkali-kali, letak yasfil wujuh, yang mana minyak zaitun atau air yang panas tadi itu memanggang muka-muka mereka. Al-Kahfi ayat 29. Fahadha mongko utawi iki ma'un hamim. Fahadha mongko utawi iki ma'un hamim. Ma'an hamim niku iku ta'amuhum pira-pira panganane ahlun nar wa syarabuhum lan pira-pira inumane ahlun nar inda ju'ihim ing dalam nalikane lesune ahlun nar wa atsyihim lan nelake ahlun nar. Ini semua itu adalah merupakan makanan dan minuman ketika mereka mengatakan lapar dan haus. Dikasih makan apa? Kemarin dikasih makan pohon yang berduri. Jadi merusak tenggorokannya. Minumannya dari minuman nanah yang baunya sangat busuk dan sangat panas. Nah, itu. Fangzur mongko ningalono sira al-ana ing dalam saiki ila hayyati jahannam maring pira-pira ulone neraka jahanam. Wa aqaribiha lan pira-pira kala jengkinge jahanam. Wa ila syiddati sumumiha lan maring bangete upase hayyati jahannam wa aqaribiha. Wa ila syiddati sumumiha lan maring bangete upase hayyati jahannam wa aqaribiha. Wa azmi ashkhasiha lan agunge wa azmi ashkhasiha lan balunge pira-pira jengrenge hayyati jahannam wa aqaribiha. Wa fadha'ata manzuriha lan alane peningalane hayyati jahannam wa aqaribiha. Wa qad sullitat lan teman-teman wis den kuasaake. Wa qad sullitat lan hale teman-teman wis den kuasaake. Boten. Wa qad sallatat lan teman-teman wis nguasani. Wa qad sallatat lan teman-teman wis nguasani apa hayyati jahannam wa aqaribiha ala ahliha ing atase ahline hayyati jahannam wa aqaribiha. Wa aghrabat lan bujuk apa hayyati jahannam wa aqaribiha bihim kelawan ahlun nar fahiya mongko utawi hayyati jahannam wa aqaribiha iku la tafturu ora kendu apa hayyati jahannam wa aqaribiha iku la tafturu ora kendu apa hayyati jahannam wa aqaribiha
anin nahsyi saking nyokot, wal ladghi lan ngentup. Anin nahsyi saking nyokot, wal ladghi lan ngentup. Sa'atan kelawan sak mangsa, wahidatan kang siji. Jadi fangzur al-an, sekarang lihatlah. Jadi siksaan bagi orang-orang neraka itu dari makanan minumannya sudah seperti itu. Sangat menjijikkan dan menyakitkan. Belum lagi siksaan-siksaan yang dari ular dan kalajengking, ila hayyati jahannam wa aqaribiha. Jadi ular dan kalajengking yang ada di neraka jahanam. Wa ila syiddati sumumiha, dan kepada panasnya, upasnya ular ataupun kalajengking yang di neraka itu. Ya, upasnya itu sangat luar biasa. Wa azmi ashkhasiha, dan besarnya bentuk ular ataupun kalajengking yang ada di dalam neraka. Jadi mungkin kalau kita melihat ular kalajengking ya kecil-kecil. Cuma kalau di neraka nanti bahkan bisa lebih besar daripada kita. Bahkan diri kita sendiri diperbesar oleh Allah. Ini seperti besarnya Nabi Adam. Ada berapa itu? 36 dhira' itu. Di manusia aja diperbesar oleh Allah. Tujuannya apa? Agar mereka mendapatkan siksaannya itu lebih menyakitkan dibanding jasadnya ketika masih kecil. Nah, kalau kita kan kecil-kecil deh. Kalau zamannya Nabi Adam itu kan meter-meteran. Jadi orang zaman dulu ya sampai 36 dhira' itu berapa? Sekitar itu. Atau 27 itu. Nah, ada 10 meter, ada lebih. Dan tujuannya ketika disiksa agar lebih terasa. Nah, itu. Nah, itu belum yang dari siksa ular ataupun kalajengking yang upasnya atau racunnya itu sangat panas sekali. Wa fadhu'ata mandhariha, dan menakutkan, dipandang itu sangat menakutkan ularnya itu. Wa qad salatat ala ahliha, dan ular ataupun kalajengking tadi sudah dipersilahkan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka jahanam. Wa aghrabat bihim fahiya la tafturu an nahyi wal ladghi sa'atan wahidah, yang mana mereka tidak ada istirahatnya dalam menggigit ataupun memberikan racunnya kepada penduduk ahli neraka. Itu enggak ada istirahatnya. Menggigit lagi terus. Nah, itu penduduk ahli neraka disiksa seperti itu. Nauzubillah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Abu Hurairah, sapa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu malan, man utawi sapane wong iku atahu iku aweh hu ing man sapa Allahu Gusti Allah aweh malan ing bondo, falam yuaddi mongko ora nekani sapa man zakatahu ing zakate malan, musila mongko den umpamaake apa mal lahu keduwene man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah, syujaan hale dadi ula, syujaan hale dadi ula gedhe, akroa kang botak kang gundul, lahu iku tetep keduwene syujaan akra, zabibatani utawi upas loro, zabibatani utawi upas loro, yatuku yutawikuhu kang den kalungi sapa man, yutawikuhu kang den kalungi sapa man hu ing syujaan akra yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah. Sumaya khudunu ling ngalap sapa syujaan akra, sumaya khudunu ling ngalap sapa syujaan akra bilihazimihi kelawan apa geraham uang, ini apa namanya, lihazim.
bilihazimihi kelawan uange mana tadi bilihazimihi kelawan uange man yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi asdaqahu ing pira-pira uange man fayaqulu mongko ngucap sapa Syuja'an Aqra ana maluka ana utawi ingsun iku maluka bondo sira ana utawi ingsun iku kang zuka gedongan sira summa talanuli maos sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala ing dawuh Allah taala wala tahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wala tahsabanna lan aja nyono temen sira kabeh alladzina ing wong akeh yabkhuluna kang pelit sapa alladzina bima kelawan perkara atahumullahu min fadli atahum kang paring sapa atahum kang paring hum ing alladzina sapa Allahu Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah. Al-ayah nurusna sira ing ayat Al-Imran ayat 180. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu malan, barang siapa dia diberikan rizki oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, falam yuaddi zakatahu, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, 2,5% kalau dagang, kalau tani ya 10%, kalau pakai air hujan, kalau pakai diesel ya 5%, apa? Nah 5% ya itu zakat-zakatnya. Jadi barang siapa dia diberi rizki oleh Allah, karena hakikatnya rizki yang kita punya itu ya yang ngasih Allah. Yang penting kita ikhtiar gitu aja. Jadi barang siapa dia diberi rizki oleh Allah, falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, mustilalahu yaumal qiyamah syuja'an aqra, maka harta itu besok di hari kiamat akan berubah menjadi ular yang besar, yang botak kepalanya. Lahu zabibatani, yang mana ular ini memiliki 2 upas di kanan dan kiri ya. Ular itu kan punya apa, kayak taring itu 2 itu panjang. Lahu zabibatani, memiliki 2 upas, ya yutawiquhu yaumal qiyamah, yutawaqahu yaumal qiyamah, yang mana yatuquhu toko yatuqu yutawaqahu, yang mana orang yang memiliki harta itu akan dikalungi dengan ular ini. Nah, di ularnya itu, di hartanya itu berubah menjadi ular, dan besok menjadi kalungnya orang-orang yang ketika di dunia diberi rizki oleh Allah banyak, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Na'udzubillah. Tsumma ya'khudhu bilihazimihi ya'ni ashtiqaihi. Kemudian si ular tadi mengambil atau menggigit uangnya, digigit ininya. Fayaqulu, dan dia berkata, ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kang zuka, aku adalah simpananmu, harta simpananmu. Tsumma tala qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah membaca firman Allah, wala tahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Dan janganlah engkau menyangka orang-orang yang pelit itu, orang-orang yang pelit yang mereka diberi rezeki oleh Allah dari kanugrahannya, kemudian mereka bebas-bebas saja. Enggak. Ini orang yang ketika di dunia memiliki harta yang banyak, yang seharusnya wajib dizakati, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan berubah menjadi ular, bahkan nanti di akhirat akan menyiksa dia sendiri. Nah, itu. Maka jangan sampai pelit-pelit. Nah, ini wala tahsabannal ladzi, ayatnya gimana? Lengkapnya. Wala tahsabannal ladzina wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih
huwa khairal lahum, dan janganlah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit terhadap harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari kanugrahannya, janganlah mereka menyangka itu baik bagi mereka, khairul lahum, bal huwa syarrul lahum, akan tapi itu malah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, mereka akan dikalungkan mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang mereka pelit ketika di dunia, yaitu hartanya. Hartanya akan dikalungkan kepada mereka, tapi harta yang sudah berubah menjadi ular. Walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi semuanya ini adalah milik Allah. Jadi kita ini hanya mendapatkan titipan amanah harta dari Allah. Kalau pelit-pelit ya nanti di akhirat harta itu malah menyiksa dirinya. Nah, kecuali dia punya harta banyak, terus dia senang bangun masjid, ada bangun pesantren ikut nyumbang, atau bahkan malah dia bangun pesantren, bangun rumah sakit untuk membantu orang-orang yang sakit, bangun pendidikan sekolah, tujuannya untuk berjihad untuk memerangi kebodohan lah. Harta-harta yang itu untuk santunan anak yatim, untuk santunan para duafa, janda-janda yang lemah. Itu harta yang seperti itu tidak menjadi siksa bagi kita, bahkan menyelamatkan. Nah itu. Di harta yang seperti itu yang malah kita menjadi bekal kan gitu. Tapi kalau harta yang dia pelit, bahkan kadang itu orang pelit tapi untuk dirinya sendiri juga pelit. Kalau dia pelit sama orang lain dan dia tidak pelit untuk dirinya sendiri, nah ini masih wajar lah ya, walaupun nggak bagus nah gitu. Tapi terkadang orang itu saking pelitnya, kumet namanya, jadi untuk orang lain pelit, untuk diri sendiri juga pelit nah gitu. Terus duitnya ditumpuk mati ya. Nah, hartanya itu otomatis hisabnya nanti bagi dia. Yang menikmati siapa? Anak cucunya kan begitu. Yang menikmati orang lain, yang mendapatkan siksa dia. Nah, ini kan gak enak. Belum tentu nanti anak-anaknya itu malah ingat pada dia. Jadi hartanya itu dibuat foya-foya, entah dibuat apa gitu. Nah, karena dia pelit. Jadi harta seperti itu bukan malah manfaat tapi malah madharat. Hanya mudah-mudahan kita semua ini diberikan rezeki oleh Allah yang halal, yang banyak, yang berkah. Nah itu. Yang penting itu berkahnya. Jadi Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran. Allah berilah aku rezeki yang banyak, yang luas, yang katsir, yang banyak, yang berkah, mubarakan fi bi ghairi ta'abin wala masyaqqatin, yang rezeki itu didapat tanpa kepayahan, kesusahan. Hanya rezeki itu ada yang memberatkan, ada yang mudah. Rezeki itu ada yang datang kepada kita dengan memberatkan kita, ada yang mudah. Kalau yang berat, ya dia kayak contohnya apa? Kuli panggul, kuli lah itu angkat-angkat barang dengan tenaganya. Nah, itu dia mencari rezeki dengan masyaqqat. Kan gitu. Ada rezeki yang dia dapat dengan mudah. Contohnya apa? Ya, seumpama dia punya agen atau punya warung atau punya anak buah, sehingga dia tidak terlalu ngurusi dunia. Terus ada yang ngurusin. Hartanya sudah ada yang ngurusin lah. Ini enak ini. Jadi, dan yang ngurusi jujur kan gitu. Ya, dia dikasih warung, yang ngurusi jujur. Ya, tiap bulan tinggal menerima hasilnya. Nah, ini. Namanya harta yang dia dapat tidak dengan masyaqqat. Belum tentu berkah, ya bisa jadi berkah, bisa jadi enggak, ya tergantung dirinya. Harta itu dia zakati atau enggak, kan begitu. Nah, ini penting. Jadi Allah ini mewajibkan zakat, bukan kok Allah butuh zakat, tidak, tapi untuk kebaikan diri kita masing-masing. Nah gitu. Ini harta yang tidak kita zakati itu malah menyiksa kita, harta yang dizakati itu malah membersihkan. Karena hakikatnya harta kita ini ada jatah 2,5%. Kalau
dagang kan gitu. Ada jatah 2,5% bagi orang-orang fakir miskin. Nah itu. Ketika sudah waktunya zakat setahun sekali dan sudah mencapai 1 nisab. Nah itu. Jadi janganlah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang pelit dengan hartanya itu baik bagi mereka, khairul lahum, bal huwa syarrul lahum. Akan tapi itu malah buruk bagi mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna finnari stuhune iku tetep ing dalam neraka la hayyatin yaktine ana ula misla a'naqil bahthi ngumpamani atau madani pira-pira gulu unta. Madani pira-pira gulu unta. Yalsa'anna kang nyokot temen napa hayat Allah sa'ata kelawan sak penyokot fayajidu mongko nemu sapa malikul mal hamutaha ing panase las'ah arba'ina kharifan arba'ina ing 40 apane kharifan taune. Wa hadhil hayyatu utawi ikilah pira-pira ula wal aqaribu lan pira-pira kala jengking iku innama atasallatu angin pestine nguasani apa hayyat lan aqarib alaman ing atase wong sallato kang nguasani sapa man alaihi ing atase sallato kang nguasani alaihi ing atase man fit dunya ing dalam dunya apa al bukhlu sifat pelit wasuul khuluqi lan alane pakerti wa idzaun nas lan nglarakake menungso. Ngaten. Waman utahe sapane wong iku njaga sapa man dzalika ing mengkono-mengkono utawa wuqiya direksa sapa man dzalika ing mengkono-mengkono al bukhl wuqiya mengko den jaga sapa man hadhil hayyati ing ikilah pira-pira ula. Falam tumassalu mongko ora den umpamaake jadi apa las'ah ngoten apa utawa hayat ki saged utawa las'ah falam tumassalu mongko ora den ngumpamake apa hayat lahu maring man. Ngoten wae. Summa tafakkar nuli mikir-mikir sira ba'da hadza ing dalam sause iki hayati jahannam wa aqaribiha kullihi skabehane hadza fi ta'zimi ajsami ahli nari ing dalem gedheake utawa milang-milang agung jasate utawa jirime ahli neraka. Fa innallaha ta'ala makrana stuhuni Allah ta'ala iku yazidu nambahi sapa Allah fi ajsamihim ing dalem pira-pira jasate ahlun nar apane tulan dawane wa ardon lan ambani hatta yatazayada sehingga tambah-tambah apa adzabuhum siksane ahlun nar bisa babihi kelawan sebab ziyadah bisa babihi kelawan sebab yazidu fi ajsamihim niku bisa babihi kelawan sebab yazidu fi ajsamihim fayuhissuna mongko padha ngrasa sapa ahlun nar fayuhissuna mongko padha ngrasakake sapa ahlun nar bilafhin nari kelawan lafhun
bilafhin nari kelawan membakari geni, kelawan obongane geni, bilafhin nari kelawan obongane geni, waladghil aqaribilan antupane pira-pira kala jengking, wal hayati lan pira-pira ula, min jami'i azjaiha, min jami'i ajzaiha, saking sekabehane pira-pira juse, saking sekabehane pira-pira juse, ajsam, min jami'i ajzaiha, saking pira-pira saking sekabehane pira-pira juse ajsam, daf'atan kelawan saambalan wahidatan kang siji, ala tawali ing ngatasé nuli-nuli. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, sesungguhnya di dalam neraka itu terdapat ular yang diibaratkan seperti lehernya unta. Lehernya unta kan gede, ya kan, besar. Ini kalau sampai pernah umroh atau nggak usah umroh lah, lihat di TV saja. Itu kan lehernya unta kan gede-gede, besar. Nah, misal anaqil bakhti. Ya rasa'an nas al-lasa'ata fayajidu hamutaha arba'ina kharifa. Ya, ketika ular itu ngentup seseorang atau gigit seseorang, mengeluarkan upasnya, maka panasnya upasnya itu akan dirasakan selama 40 musim. Maksudnya 40 tahun. Nah, coba, kalau ular dunia paling ngentup, kalau sembuh ya setahun lah bisa sembuh ya. Ini kalau ini ular neraka, dientup sekali saja itu dia akan tengar-tengar sampai 40 tahun. Dan gigitnya nggak cuma sekali, terus-terusan itu. Masya Allah. Arba'ina kharifa. Wa inna fihal aqaribu. Wa inna fiha. Belum dimanani ya. Wa inna fiha lan setuhune ku tetep ing dalam nar al aqaribu ta pira-pira kala jengking kal bigoli kaya pira-pira bigol. Al muwaqifati kang den kandhekake, al muwaqifati kang den muwaqifah waqafa. Al muwaqifati kang den tahan, kal bigoli kaya pira-pira bigol, al muwaqifati kang den tahan. Yal si'anna kang ngentup sapa aqarib alas ata kelawan saentupan, fayajidu mongko nemu sapa ahlun nar nggih saged hamutah ing panase alas'a arba'ina kharifan ing dalam 40 tahun. Nah, jadi di dalam neraka itu selain ada ular juga ada kalajengking yang besarnya seperti bigol. Bigol itu ya jenis kuda kecil, nah gitu loh. Kayak apa namanya, kuda kecil. Tahu ya apa namanya? Keledai. Nah itu keledai. Jadi kalajengkingnya itu sebesar keledai. Coba, yang kita tahu kan kalajengking paling kecil, paling besar paling satu genggaman tangan. Ini ada kalajengking sebesar keledai. Nah, sekali ngentup dari upasnya kalajengking itu pun akan terasa sampai 40 tahun. Wa hadhil hayyat wal aqarib, ular dan kalajengking ini innama tasallatu, mereka itu menguasai alaman sallatu alaihi fid dunya al-bukhlu. Jadi ular dan kalajengking itu akan menguasai, akan menyiksa orang-orang yang ketika di dunia mereka memiliki sifat pelit. Nah, ini buakhil banget. Nah, sama orang tua pelit, sama istrinya pelit, sama keluarganya pelit, sama temennya pelit. Wis pokoknya uangnya itu dipakai sendiri. Nah, itu. Sampai uangnya yang tumpukan ratusan ribu itu dimakan rayap kan gitu. Karena saking pelitnya itu. Yang penting disimpan.
Masya Allah. Jadi mereka di akhirat nanti akan disiksa oleh ular dan kalajengking. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang ketika di dunia mereka pelit, wasu'il khuluqi, dan akhlaknya buruk. Sama orang lain suka mencaci maki, suka berkata kasar atau bersikap sombong, bersikap angkuh dengan orang lain. Wa ida'in nas, atau bersikap yang buruk lah pada orang lain. Wa ida'in nas, dan suka menyakiti manusia yang lain. Hidupnya itu pokoknya nyusahin orang terus. Padahal muslim itu al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Orang Islam itu ya orang Islam yang lain itu selamat dari lisannya dan perbuatannya. Di perbuatan kita tidak menyinggung orang lain. Ucapan kita juga tidak menyinggung orang atau tidak menyakiti orang lain. Ucapan dan perbuatan kita tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau menyakiti orang lain, akhlaknya buruk, pelit, maka besok di akhirat akan disiksa oleh ular dan kalajengking tadi. Wa man waqadzalika wuqiya hadhil hayat. Barang siapa yang dia menjaga 3 perkara itu, jadi pelit dia hindari, akhlak yang buruk dia hindari, jadi akhlaknya baik. Wa idzain nas, dan dia juga tidak menyakiti manusia. Maka falam tumassalulahu, maka dia tidak akan disiksa oleh api ataupun kalajengking tadi. Summa tafakkar ba'da hadza. Setelah engkau memikirkan ini, mikirlah lagi fi ta'dhimi ajsami ahlin nar, bahwa jasadnya penduduk ahli neraka itu besok di akhirat akan diperbesar jasadnya. Fi ta'dhimi ajsami ahlin nar. Fa innallaha ta'ala, karena Allah ta'ala yazitu fi ajsamihim tulan wa ardan. Allah menambahkan kepada jisim-jisim mereka panjangnya dan lebarnya. Ya, kalau kita panjangnya paling 170 atau 160 cm. Nah, besok di akhirat lebih daripada itu. Bahkan berapa itu? 35 dhira ya keterangannya. Saya ingat saya. Itu di 1 dhira aja segitu. Panjang 35 kali. Nah, jadi sampai lantai 2. Itu saking gedenya badannya. Nah, jadi fi ta'dhimi ajsa'il nar hatta yatazayatu 'adzabuhum bisababihi, sehingga mereka siksaannya itu lebih menyakitkan gitu loh. Hatta yatazayatu 'adzabuhum bisababihi, sehingga siksaan mereka itu lebih menyakitkan dibanding ketika jasadnya kecil. Fayuhissuna bilafhin nar, sehingga mereka sangat terasa sekali dengan apa? Dengan panasnya api, waladghil aqaribi, dan entupannya kalajengking, wal hayati, dan gigitannya ular. Min jami'i ajzaiha, dari seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya itu dikelilingi, dipenuhi oleh kalajengking dan ular. Masya Allah. Daf'atan wahidatan ala tawali, yang mana mereka ngentup sekali bareng. Ngentup, yang ularnya gigit, yang gitu. Yang apinya menyambar-nyambar dirinya, yang kalajengkingnya yang ngentup dirinya, itu berkali-kali. Masya Allah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wallahu alam bishawab.